Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, it's me Hani. Kali ini aku mau cerita tentang my acne story. Apa aja sih yang udah aku lakuin buat nyembuhin jerawat dan gimana rasanya jadi acne victim. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu dulu alasan kenapa aku bikin video ini. Yang pertama untuk dokumentasi dan melihat perkembangan mukaku dari hari ke hari, karena di sela-sela video ini nanti aku mau selipin beberapa foto dari dulu sampai sekarang. Dan yang kedua, video ini aku tujukan untuk kalian para teman-teman pejuang jerawat seperti aku, supaya kalian tidak ngerasa sendiri. Karena di sini dan di luar sana masih banyak teman-teman yang sama seperti kita sedang berjuang untuk sembuh dari jerawat. Sebenarnya aku niat bikin video ini udah lama banget sih, cuman karena kayak butuh mental yang bener-bener lebih dan tingkat kepedean yang tinggi untuk bikin video ini, karena malu, yang pasti malu banget tampil seperti ini. Ini kan bukan kelebihan ya, ini sebuah penyakit gitu ya. Jadi bener-bener harus ngumpulin niat yang lebih gitu loh, apalagi kalau sampai teman-teman lihat, kalau keluarga lihat gitu kan, malu kan, karena ini bukan sebuah kebanggaan gitu. Tapi ya udahlah ya, demi diri sendiri, demi teman-teman yang sama seperti aku, akhirnya aku memutuskan untuk sekarang bikin video ini. Ya teman-teman bisa dilihat dulu kondisi jerawatku yang sekarang, bisa dilihat ya, banyak banget jerawat yang masih aktif, besar-besar banget, dan ini sakit banget. Dan ini beberapa fotoku selama jerawatan, ada seperti ini. Aku jerawatan mulai dari tahun 2014, kurang lebih sekarang masuk tahun ke 7 sampai 8 tahun aku jerawatan. Awalnya waktu itu masih baru 1 sampai 2 biji, dan bentukku masih normal 1 sampai 2 biji. Hari demi hari jerawatku mulai banyak komentar dari teman-teman, dari guru, kenapa aku jerawatan gitu. Akhirnya aku ngumpulin uang sakuku ya, untuk beli obat di apotek. Waktu itu dikasih Klinika Gel, bentuknya gel gitu, seperti ini botolnya. Tapi itu tuh kayak cuma nyembuhin jerawatnya aja loh, nggak mencegah gitu. Akhirnya aku stop di botol keempat, aku stop. Makin kesini jerawatku makin gak karuan, makin banyak, apalagi waktu masuk SMK kan aktivitas makin padat. Aku mulai ikut kayak kegiatan kayak pramuka, apa yang panasan, kotor tiap hari gitu kan. Jerawatku makin gak kekontrol, akhirnya aku cari di YouTube obat-obat herbal gitu. Waktu itu aku pakai jeruk nipis, terus aloe vera yang lidah buaya itu kan, garam, ada bawang putih, masker daun kelor, dan masih banyak lagi. Pokoknya hampir semua bumbu dapur udah pernah saya templokin di muka. Dan aku tuh baru tahu kemarin-kemarin kalau ternyata nggak semua bahan-bahan alami itu baik untuk ditemplokin di muka gitu loh. Beberapa itu harusnya diolah dulu gitu loh, nggak asal templok di muka. Jadi buat teman-teman yang masih awam gitu ya, jangan asal niru beauty vlogger gitu yang pakai bahan alami sembuh. Sekarang aku nggak percaya. Di cerita awal, muka aku makin hancur, makin banyak komentar orang-orang, terus kayak semua orang jadi dokter, paham maksudnya dari dokter kan, nyaranin pakai ini, nyaranin pakai itu. Ya aku ngikut aja sih, ya siapa tahu sembuh, karena kan semua harus dicoba dulu ya, biar tahu itu bagus apa enggak gitu kan. Sampai suatu hari ada yang nyaranin aku pakai darah haid aku gitu, suruh ditempel di muka, dioles-oles gitu. Kebayang gak sih, darah haid itu kan darah kotor ya, harus ditempelin di muka. Emang bisa nyembuhin jerawat gitu kan. Back to story, long story short, mukaku makin kurang baik. Apa yang saya rasakan gitu, makin gak pede kemana-mana, terus jadi baperan kalau ada temen yang nyinggung soal jerawat gitu. Ngaca, tiap hari ngaca kegiatannya, terus
dan aku kayak ngerasa kurang bersyukur gitu loh. Jadi ngeluh, ya Allah kapan aku sembuh, kapan aku kayak teman-teman yang lain. Aku cuman pengen kayak mereka bisa pede gitu, karena saking gak pedenya aku kalau kemana-mana gitu loh. Kalau ketemu orang di jalan gitu ya, diliatin sama orang terus kayak nunduk gitu, gak pede gitu. Dan saking gak pedenya, dulu sebelum corona kan, sebelum diwajibkan pakai masker kemana-mana, aku kemana-mana udah pakai masker, aku kerja udah pakai masker, karena aku nggak pede banget gitu loh. Dan apa usahaku buat sembuh seperti yang di awal tadi, aku pernah coba bahan-bahan alami, terus coba produk-produk yang kecantikan, yang murah sampai yang mahal. Menurutku murah sampai mahal gitu, dari produk lokal sampai pernah nyoba produk luar ya, dari Korea. Aku juga udah beberapa kali perawatan ke dokter kecantikan yang totalnya juga menurutku ya bisa dibilang cukup banyak ya. Sekarang aku ngindarin makanan yang manis, terus kayak susu, kacang-kacangan, amis-amis, pokoknya hampir semua makanan yang menurutku enak aku hindarin semuanya. Kalau tidur ya, kalau malam tidur nggak bisa miring kanan atau miring kiri, soalnya takut aku sering nangis kayak capek pengen sembuh, cuman mungkin belum saatnya kita sembuh. Sering banget kayak yang patah semangat, tapi ya mau gimana lagi, udah banyak banget usaha. Tapi mencoba untuk tetap semangat. Biasanya kalau aku lagi down gitu, yang patah semangat gitu, aku cari buka-buka di YouTube, di Instagram, para pejuang jerawat juga gitu loh, untuk memotivasi saya, untuk menyemangati diri saya biar saya kayak gak ngerasa sendiri gitu loh. Jadi gitu alasan aku bikin video ini, biar kalian nonton dan kalian tidak ngerasa sendiri.